Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, selamat malam. Kita berjumpa kembali dengan saya, Romo Aloysius Ndate, di channel Israel Mitra Allah. Adapun saya akan berbicara tentang sejarah Israel, dan untuk kali ini saya memberi judul Israel, bangsa yang misteri dan bermitra dengan Allah. Hal tersebut terbukti sejak Yakub dalam kandungan. Israel sudah bermitra dengan Allah. Nah, secara spesifik saya akan berbicara tentang tradisi, suku, dan kepercayaan. Suatu pembuktian bahwa sungguh Israel bermitra dengan Allah. Israel, bahasa Ibrani, Yisrael, artinya Allah bergumul, adalah nama baru yang diberikan Yahweh kepada Yakub. Kita bisa bandingkan Kejadian bab 32 ayat 28. Nah, mulai sekarang namamu serta keturunanmu adalah Ben Yisrael. Kejadian bab 35 ayat 10. Termasuk muncul kata Yisrael. Yisrael, Allah menabur. Sekaligus Allah menjadi benteng hidup Israel dan Israel meminta tolong. Demi Sion aku tidak akan berdiam diri, dan demi Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Yesaya bab 62 ayat 1. Jadi Allah selalu bergerak demi Sion dan Yerusalem. Adapun muncul kata Ibrani atau Yahudi yang dikenal juga sebagai Bani Israel atau Israelites yang menyembah satu Tuhan. Sejarah mencatat ada kerajaan Mesir Hulu dan kerajaan Mesir Hilir, dan dimulai pembangunan Yeriko sebagai tanah perjanjian pertama. Dan di situ Allah mulai terlibat. Nah, pada masa itu ada suku-suku semi-nomad Kanaan sebagai buffer atau penyangga di antara dua adidaya ketika itu, yakni Mesir di selatan dan Asur di utara. Jadi Yerusalem menjadi sasaran Mesir di kala itu yang telah menaklukkan Palestina pada tahun kurang lebih 1458 sebelum Masehi. Tetapi Yerusalem tak tergoyahkan. Dalam berbagai rujukan kuno seperti dalam surat-surat Tel El Mana di abad ke-14, diketahui bahwa Kanaan meliputi seluruh wilayah di sebelah barat lembah Yordan, termasuk Yudea, Libanon, serta sebagian Yordania, Suria, dan sebagian kecil wilayah timur laut Mesir. Suku bangsa Kanaan menetap di ketinggian sekitar 700 dari permukaan laut, antara lembah Kidron di timur dan lembah Tropen di barat, serta lembah Hinnom di utara. Israel dianggap penetrasi benih Abraham, dan satu orang ini dilihat sebagai penggenapan firman Tuhan. Kita bisa bandingkan Yesaya bab 51 ayat 2. Nah, keturunan Israel akan menjadi berkat bagi seluruh bumi. Berkat itu diturunkan melalui Ishak dan Yakub beserta ke-12 anak yang menjadi suku Israel. Israel ialah anakku, anak sulungku. Bahasa Ibrani, anak Allah. Sama seperti Allah, bukan anak yang dilahirkan oleh Allah. Hosea bab 11 ayat 1. Tentang orang Israel pada umumnya, kamulah anak-anak Yahweh, Allahmu. Nah, dalam istilah yang dipinjam dari lukisan perjanjian lama, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajawi, bangsa yang dikuduskan, umat yang telah menjadi milik Allah. 1 Petrus bab 2 ayat 9. Nah, secara etimologis, Israel dan Yahudi yang menjadi asal-usul kata untuk anak-anak Yakub berarti bersyukur. Yahudi berasal dari nama Yehuda, yaitu anak laki-laki keempat dari perkawinan Yakub dan Lea. Nah, pusat kegiatan 12 suku Israel setelah keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa adalah di Kadesi Barne. Kemudian mereka menyusup ke utara masuk ke pusat Negeb.
Namun sebagian besar masuk ke wilayah selatan dan timur laut mati. Lalu ke Edom, Amori, dan Moab. Lebih jauh ke utara dalam wilayah Transyordan, yakni di Sihon dan Og. Orang Israel juga bertemu dengan orang Amalek di Rafidin dalam rimba Sinai. Karena orang Amalek yang menyerang Israel, maka mereka terkutuk untuk selamanya dan akan dibinasakan. Kita bisa lihat Ulangan bab 25 ayat 19 atau 1 Samuel bab 15 ayat 2-3. Nah, dalam upacara ketika Bani Israel mula-mula memasuki dan melewati sungai Yordan, mereka kemudian mulai memilih 12 orang sebagai wakil dari 12 suku Israel yang ditandai dengan mengangkat 12 batu. Nah, pada waktu itu keturunan Ruben, Gad, dan Manase, mereka hidup sebagai petani sebelum menyeberang ke Yordania. Yahweh selalu memberi Israel keamanan dari segala penjuru dan kemenangan atas musuh-musuh serta memelihara segala perjanjian yang telah ia buat terhadap bangsa Israel. Nah, kerajaan Israel beribu kota di Sikem, Samaria. Dan menurut pendapat Thomas L. Thompson, bahwa Yerusalem menjadi kota dan mampu berperan sebagai ibu kota negara baru pada pertengahan abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, ungkapan negeri Israel yang mencakup dari Dan sampai Berseba merujuk pada wilayah geografis di Tanah Suci yang disebutkan dalam Alkitab Ibrani atau Tanakh. Wilayah ini membentang mulai dari Dan di ujung utara yang terletak di sebelah timur laut Mediterania sampai ke kota Betseba di ujung selatan yang merupakan jalur perdagangan dengan Mesir. Orang Israel bukan pandai besi. Israel adalah tanah yang dijanjikan. Israel adalah juga tanah yang kudus atau tanah suci. Dalam pelacakan dan perkembangan tradisi serta sejarah, umat Israel tidak ditemukan adanya kepalsuan. Bahkan di dalam perjanjian baru, Yesus sendiri ketika melihat Nathanael yang datang kepadanya, ia pun berseru, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Yohanes bab 1 ayat 47. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa pada abad ke-17 sebelum Masehi, orang-orang Kanaan telah membangun tembok besar, batu seberat 4 dan 5 ton, setinggi 26 kaki, di sisi timur Yerusalem untuk melindungi sistem air kuno mereka. Nah, di sana juga terdapat mata air Pison dan Gihon atau Gibson atau mata air darah, yakni sungai Galian di bukit Ofel atau Oflas, dan Kusi yang berkaitan dengan Taman Eden di Mesopotamia Selatan yang masih dicari sampai hari ini. Mata air Gihon melewati 2 jalur. Pertama melalui Gunung Batu yang dilubangi terowongan Warer, terowongan Hiskia ke kota Daud, muncul sampai ke kota orang Yebus, lalu masuk kolam atas Birke Silwan yang biasa dipakai di bait Allah. Yang kedua melalui terusan Siloam, lembah Kidron, kolam bawah atau kolam Siloam. Panjang terowongan antara 540 meter dan 643 meter. Siloam menjadi salah satu sumber air utama untuk Yerusalem di kala itu. Kita bisa lihat Nehemia bab 3 ayat 15 atau Yesaya bab 8 ayat 6. Di sana para penderita sakit membasuh dirinya. Pernah ada bencana menara Siloam runtuh dan menewaskan 18 orang. Sehingga Yesus pernah berkata, "Sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahan daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem." Kita bisa lihat Lukas bab 13 ayat 4. Nah, terdapat juga mata air Bir Eyub atau Bir Sumur di bagian tenggara kota Yerusalem yang juga berdekatan dengan mata air darah yang dihubungkan dengan kolam Siloam. Yohanes bab 9 ayat 7.
Tradisi Israel menyebut ada 70 nama sumber mata air atau Ain, tidak termasuk sungai Yordan, dan 60 nama sumur atau bir. Air yang berasal dari pegunungan bersalju, terutama di Gunung Negeb. Kita bisa bandingkan Mazmur 126 ayat 4. Sehingga membuat airnya paling banyak pada bulan Mei Juni. Namun kebanyakan menjadi kering karena kemarau pada musim panas. Dengan turunnya hujan bisa saja terjadi banjir secara tiba-tiba. Seperti yang digambarkan dalam Hakim bab 5 ayat 21 atau Matius bab 7 ayat 27. Nah, kesimpulan bahwa rentetan tradisi lahirnya Israel itu hanya bisa diungkapkan dengan rasa takjub, kagum, heran, dan berterima kasih. Israel benar-benar bermitra dengan Allah. Dasarnya ialah pertama, Israel dikasihi Yahweh. Kedua, Israel menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Yang ketiga, hati Tuhan terpikat oleh Israel. Yang kita bisa lihat dalam kitab Ulangan. Mulai bab 7, bab 10, dan juga kitab Keluaran. Nah, tentang orang Israel pada umumnya dikatakan, kamulah anak-anak Tuhan. Israel sebagai keseluruhan adalah anak Allah. Dan dalam perjanjian baru Israel adalah milik Allah. Umat kepunyaan Allah. Demikian pula kemakmuran 4 wilayah adidaya kala itu. Mesir diabsakan berkat Yakub. Asur diberi mandat untuk menjadi suatu kekuasaan yang menghancurkan. Babylon diberi mandat oleh Yahweh dan dimahkotai dengan keselamatan. Persia diberi mandat yang berada dari Asur dan yang berbeda dengan Asur dengan Babilonia. Sebagaimana sasaran dari Yahweh adalah pemugaran Yerusalem. Nah, kehidupan Israel ialah demi kemaslahatan dunia. Adapun suku-suku tertua di Israel. Israel bukan keturunan satu leluhur yang tunggal, melainkan berasal dari sejumlah etnisitas seperti Gibeon, Yerahmeel, Keni, Kanaan, bangsa Semit, dari kota Heper, dan Tirsa yang menjadi ibu kota Israel pada zaman Baesa. Kita bisa lihat 1 Raja bab 15 ayat 17. Nah, suku-suku tertua tadi secara berkala berkumpul di tempat suci untuk mendengarkan Taurat dalam kesetiaan kepada Yahweh. Nah, antara abad ke-13 dan ke-12 sebelum Masehi, Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, disebut dalam daftar para raja yang dikalahkan Yosua. Namun Yerusalem tetap dikuasai para penduduknya, yaitu orang Yebus selama 250 tahun. Dan nama Aurana orang Yebus telah dianggap nama Het. Bisa lihat 2 Samuel bab 24 16. Selanjutnya suku Binyamin dan Yehuda bermukim di sekitar kota itu. Lantaran selalu ada ancaman dari orang Filistin, maka kedua belah suku Israel menyepakati untuk monarki. Kerajaan Israel ini berdiri dari tahun 1000. Kerajaan Israel itu berdiri dari tahun 1030 sampai 930 sebelum Masehi. Nah, suku-suku awal di sana adalah orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Girgasi, orang Hewi, orang Yebus. Kita bisa lihat Yosua bab 3 ayat 10. Kemudian masuklah 12 suku yang dibentuk dari 12 anak Yakub yang lahir di padang Aran, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Yusuf, Binyamin, Dan, Naftali, Gad, dan Aser. Dan ketika Raja Salomo digantikan anaknya Rehabeam, maka terpecahlah 12 suku Israel, yaitu wilayah utara untuk Samaria dan wilayah selatan untuk keturunan Yehuda, anak-anak Lea, dan keturunan Binyamin, anak-anak Rahel. Pertama, kerajaan Israel di utara berdiri tahun 930 sampai 720 sebelum Masehi dengan ibu kota Samaria. Wilayah utara itu mencakup Yope, Batel,
Yeriko, Silom, Sikem, Tirsa, Betsema, Taanak, Dor, Megiddo, Yisrael, Gunung Karmel, Dan, Galilea, dan Hasor. Nah, kerajaan Israel terdiri dari suku-suku Isakar, Sebulon, Isser, Naftali, Dan, Manase, Efraim, Ruben, dan Gad. Kekuatan lokal ini berpengaruh pada abad ke-9 sebelum Masehi dan ibu kotanya Samaria. Nah, kerajaan Israel di utara kemudian jatuh ke tangan bangsa Assyria atau Asur di tahun 721 sebelum Masehi. Israel juga adalah bangsa yang keras kepala. Tahun 720 sebelum Masehi, ada 10 suku Israel di kerajaan utara di wilayah Samaria dihancurkan Asur atau Assyria yang dipimpin Sarmanesa V dan dilanjutkan Sargon II. Nah, ke-10 suku itu dibuang ke Khorasan. Sekitar 27.000 orang dideportasi ke bagian timur Iran dan barat Afghanistan. Mereka kini dinyatakan sebagai 10 suku Israel yang hilang. Nah, untuk menggantikan suku yang kosong, maka dibentuk koloni dari Kuta, Awa, Hamad, dan Sefarwaim. Oleh karena itu, orang Samaria disebut orang asing dan dibenci oleh orang Yahudi karena dianggap suku campuran, karena tidak sanggup menahan diri. Nah, kemudian tampil Raja Yosia di tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi dan Nabi Yeremia yang memberantas penyembahan berhala yang merebak di kerajaan itu selama masa pemerintahan Raja Manase. Mesbah-mesbah kafir dirobohkan dan kurban manusia pun dilarang. Dan bait Allah di Yerusalem menjadi pusat peribadatan nasional dengan 3 hari raya. Pesek atau Paskah sebagai kenangan peristiwa keluaran dari Mesir, Sukkot atau hari raya Tabernakel atau Pondok Daun mengenang pengembaraan mereka di padang gurun, dan Safot atau hari raya mengenang pemberian tabut Taurat di Gunung Sinai. Yang kedua, kerajaan Yudea di selatan dan ibu kotanya Yerusalem mencakup Berseba, Hebron, En, Gedi, Lakis, Teko, Bethlehem, Yerusalem, Geser, Gibron, Rama, Mispa, dan Bet Horen. Dalam kurun ini Yerusalem juga diserang dan dijarah Firaun Sosek. Nah, tahun 603 sebelum Masehi kekuasaan bangsa Asur dihancurkan Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Nah, tahun 597 sebelum Masehi, kedua suku selatan yaitu Benyamin dari anak Rahel dan Yehuda anak Lea diserang. Lalu mereka pun dibuang lagi ke Babel. Terlihat wilayah utara dan selatan terus-menerus berperang, terutama Israel melawan suku Benyamin. Namun kemudian pada akhirnya bergabung dan membentuk negara Israel di tahun 586 sebelum Masehi. Lalu Yerusalem dan Bait Suci dihancurkan, sehingga membuat kota Yerusalem menjadi sunyi. Tabut itu hilang waktu Yerusalem dibinasakan oleh orang Babilonia. Maka pada masa Bait Suci kedua dibangun, tidak ada lagi tabut. Israel di utara dan Yudea di selatan adalah nama dua entitas sosial politik yang berbeda sepanjang masa monarki. Dan masing-masing mengklaim YHWH sebagai mitra untuk perjanjian sendiri. Jadi Israel yang memiliki konotasi Alkitab Ibrani baru ada hanya bersama monarki yang terpecah pada abad ke-10 sebelum Masehi. Dalam seluruh Taurat, Israel mengacu pada segenap umat YHWH yang secara kolektif disebut tanah terjanji, yaitu tanah Israel. Kita bisa lihat Yeskiel bab 40 ayat 2. Mereka adalah keturunan dari leluhur Yakub yang dipulangkan dari pembuangan.
kemanapun suku-suku Israel terserak ke seluruh dunia. Namun diyakini bahwa Allah sendiri akan mengumpulkan Israel untuk kembali, atau yang disebut Aliyah. Kita bisa lihat Yeskiel bab 37 ayat 21 sampai 28. Tuhan sendiri akan menjaga mereka seperti gembala menjaga kawanan domba. Jadi Israel boleh kemana-mana, tapi satu waktu Tuhan sendiri akan menjaga mereka dan kembali mengumpulkan mereka sebagai kawanan dombanya. Aku akan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Yeskiel bab 34 ayat 13 sampai 16. Akhirnya Daud dan Salomo menjadi difungsi masa lalu yang menyinari Israel masa kini dengan kepercayaan teguh kepada Yahweh. Dan ketika mendapat krisis atau ancaman, bangsa Israel mengeluh kepada Yahweh dengan memanjatkan permohonan, Tuhan, segeralah menolong kami. Kita bisa lihat Mazmur bab 22 ayat 10. Lalu Israel pun mengucap syukur. Kita lihat tradisi agama dan kepercayaan Israel. Setiap tradisi Israel memiliki dua segi. Apa yang bisa kita sebut segi aktif atau subjektif dan segi pasif atau objektif. Sedangkan tradisi aktif adalah tindakan oleh orang-orang atau subjek yang mentradisikan orang lain dan sebagai penerus sejarah serta menjadi adat kebiasaan. Nah, dalam hal yang objektif, tradisi agama dan kepercayaan Israel yang diserahkan, ditularkan, dikomunikasikan, ditradisikan dalam tindakan penerus tradisi merupakan sebuah jati diri. Nah, masa depan Israel dengan mengaitkan ke masa lalu yang berupa realitas yang memberi dan memastikan jati diri mereka. Sebagai bukti Alkitab adalah catatan pengalaman iman Israel dari generasi ke generasi, serta kenangan yang relatif baru dari orang-orang Israel yang diteruskan hingga kepada orang-orang Kristen. Bagi Israel, tradisi agama bukanlah tugas yang mudah, karena ada definisi yang didasarkan pada ide atau prinsip tunggal, dan ada yang diidentifikasi banyak ciri khas agama. Cakrawala berpikir yang dilakukan agama pada orang atau masyarakat Israel seperti menghilangkan rasa takut seseorang atau menyatukan orang. Nah, kita tahu bahwa tradisi kepercayaan mulai atau berawal dari animisme. Itu sebagai salah satu bentuk naluri religius seperti makhluk halus dan roh merupakan yang paling awal di kalangan manusia purba dan yang paling dasar. Nah, sebagai tahap kesukuan purba dengan bentuk-bentuk pengalaman religius yang berpola perdukunan, yaitu alam sebagai tempat bersemayam roh. Dan termasuk pula dinamisme, naluri religius di mana benda seperti api, air, pohon binatang memiliki kekuatan gaib. Nah, animisme lama-kelamaan berevolusi menjadi fetisisme, kepercayaan akan roh-roh jahat. Kemudian kepercayaan pada banyak dewa-dewi atau politeisme. Ini semua tidak dimiliki oleh orang Israel. Baru secara perlahan-lahan mengarah ke praktek di mana ciri khas manusia dikenal pada Allah atau antropomorfisme. Dan secara bertahap menuju keyakinan yang lebih dekat lagi akan satu Allah atau monoteisme. Jadi monoteisme sebagai bentuk agama yang sangat berkembang di Israel. Dan selanjutnya paling kompleks dan unggul sejak kehadiran mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan Yosua hingga pada Raja Daud dan Salomo. Nah, Allah Israel tetap terjaga dan tidak pernah tertidur. Nah, secara tradisi ada 3 bentuk tradisi agama di Israel kuno. Adapun untuk mengendalikan ciri-ciri khasnya. Pertama, agama tradisi suku-suku Ibrani kuno mulai dari tempat asal Abraham.
Jadi agama itu mulai dari tempat asal Abraham. Misalnya Efrat di Mesopotamia, juga di Mesir. Ia menetap di Kanaan dan orang Amori. Mereka itu percaya kepada dewa atau Allah atau ilah-ilah lain. Kedua, agama para bapa leluhur. Itu agama mulai dari Abraham. Bukan dari wilayah lagi, tapi dari pribadi. Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ketiga, agama bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Dan selama 40 tahun mengembara di padang gurun dan menerima 2 lok batu dari Yahweh sampai menanti kedatangan Mesias. Orang Israel pada zaman kemudian membayangkan para leluhur mereka sebagai penyembah Yahweh dan menyerupai ilah-ilah zaman para leluhur dengan Yahweh. Yahweh serupa dengan istilah Ibrani untuk Allah yang berawal dengan kata El, yang berarti Allah atau dewa atau kekuatan dan tenaga. Jadi El itu diartikan Allah yang mengandung unsur kekuatan atau tenaga. Pertama, El Eloah, Allah yang maha kuasa. Elohim, Allahmu, kepenuhan Allah yang tak kunjung habis. Ada kelimpahan hidup pada Allah. Jadi ada El Eloah, ada Elohim. Yang kedua, Yahweh, aku Tuhan. Asal mula kata Yahweh, YHWH atau HYH dinyatakan pertama kali kepada Musa. Aku adalah aku. Ese, Aser, Ese. Atau aku akan ada, yang aku akan ada. Kita bisa bandingkan Keluaran bab 3 ayat 14 sampai 15. Artinya bagi Israel, Allah itu tetap sama kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Musa harus berkata kepada Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku. Atau mengutus Musa. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Ketiga, Adonai, artinya Tuhan dari segala Tuhan. Dan manusia hanyalah debu dan abu. Kalau omong debu dan abu, yaitu jumlahnya banyak. Sesuatu yang tanpa harga, hina, kemiskinan, dan juga perkabungan. Kalau omong debu dan abu itu perkabungan. Kita bisa bandingkan Kejadian bab 3 ayat 19. Atau Kejadian bab 18 ayat 27. Nah, nama El berarti Allah. Atau dewa yang dipadukan dengan nama ilahi. Seperti El Shaddai. Atau Allah yang maha kuasa dan maha tinggi. Yahweh berarti aku Tuhan. Itu serupa dengan El Betel dan El Elyon, yakni Allah yang maha tinggi yang disembah Melkisedek. Juga serupa dengan El Olam, yang berarti Allah yang kekal. Dan El Roi, yang berarti dia yang telah melihat aku. Serta El Elohet Yisrael, yang berarti Allah Israel ialah Allah. Jadi Elohim berarti Allahmu dari Israel. Kata Elohim mulai dan dipergunakan sejak dalam percakapan antara Hawa dan ular di Taman Eden. Jadi kata Elohim itu sudah lama sekali. Kata Elohim ini kemudian dibawa Abraham dari Ur. Yahweh Yir'er berarti Tuhan menyediakan. Bentuk tunggal Allah yang maha tinggi berhubungan dengan kosmis dan alam semesta. Kita bisa lihat Kejadian bab 1 ayat 1. Karena ada hanya satu Allah. Eloah adalah bentuk tunggal dari Elohim yang mempunyai arti sama dengan El yang ditemukan dalam puisi. Kita bisa lihat Ulang bab 32 ayat 15 sampai 17. Nah, Yahweh adalah Allah nenek moyang Israel. Abraham, Ishak dan Yakub yang dianggap suci untuk diungkapkan sampai selama-lamanya.
Yahweh juga adalah Allah para bapa leluhur Israel. Nah, ketika Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan, ia memanggil nama Yahweh. Begitu juga yang dilakukan Ishak. Jadi El Elohim dan Yahweh adalah kata yang saling berkaitan dan digunakan untuk Allah. Yahweh adalah hakim. Kita bisa lihat Yesaya bab 16 ayat 8. Yahweh adalah raja. Kita bisa lihat Mazmur bab 96 ayat 10. Yahweh adalah pahlawan perang. Keluaran bab 15 ayat 1 sampai 8. Yahweh adalah Bapa. Kita bisa lihat Ulang bab 32 sampai 9. Bab 32 ayat 6 sampai 9. Yahweh juga adalah seniman. Yahweh adalah tabib. Hosea bab 6. Atau Keluaran bab 15 ayat 26. Yahweh adalah tukang kebun dan pemelihara pokok anggur. Bilangan bab 24 ayat 6. Yahweh adalah ibu dan Yahweh adalah gembala. Yeskiel bab 37 ayat 24 atau Yesaya bab 44 ayat 28. Bangsa Israel mempersembahkan kurban di atas mezbah yang didirikan para leluhur mereka. Mezbah itu ada yang di Betel, mezbah ada di Sikem juga, ada di Berseba, ada di Moria, dan ada di Mispa. Jadi ada 5 tempat mezbah di sebelah timur Sungai Yordan. Dan dipersembahkan sebagai tanda rasa syukur lantaran merasa dikunjungi secara pribadi oleh Yahweh melalui malaikat atau mimpi. Jadi mezbah itu menjadi tempat Yahweh berkunjung. Betel, Sikem, Berseba, Moria, Mispa. Jadi itu menjadi tempat Yahweh berkunjung. Jadi bangsa Israel yang keras, mereka menolak adanya nekromansi, ritus pemanggilan arwah, atau ramalan yang melibatkan komunikasi dengan roh dalam ilmu hitam. Itu Israel menolak. Ritus ini ada di sebuah praktek kuno misalnya di Mesopotamia, Mesir, Romawi, Yunani, dan Persia yang dikenal sebagai ritualistik sihir. Kita bisa lihat Imamat bab 17 ayat 7. Nah, bangsa Israel bersaksi bahwa sumber kejahatan adalah keputusan manusia untuk menantang perintah Allah. Agama bangsa Yahudi dan namanya berasal dari salah satu putra Yakub, yaitu Yehuda. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan berbicara sedikit tentang Yudaisme yang dikenal sebagai agama bangsa Israel dari rumpun iman Abraham yang berevolusi sepanjang bentangan sejarah. Fundasi agama Israel dimulai bersama Musa dan Keluaran, perjanjian di Gunung Sinai dan berujung pada penaklukan serta pemukiman bangsa Israel di Kanaan, tanah terjanji. Ajaran Yudaisme tidak begitu berbeda dari ajaran perjanjian lama. Yudaisme dipakai untuk agama Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Yesus yang keyahudiannya. Jadi Yesus yang keyahudiannya tidak relevan dan sebuah kekristenan yang telah menggantikan Yudaisme. Dengan hancurnya bait suci di Yerusalem oleh orang Romawi di tahun 70 Masehi, maka tampil Yudaisme rabbinik, kodifikasi Talmud yang melengkapi dan menafsir Taurat guna mendorong praktik keagamaan walaupun tanpa ada lagi kurban persembahan di bait suci. Nah, Yudaisme maupun ajaran Kristen mencapai puncak perkembangan sampai pada tahun 500 Masehi. Nah, Yudaisme selalu mempertahankan martabat wanita. Kita bisa lihat Kejadian bab 2 ayat 18. Yudaisme agak menyetujui bahwa roh manusia tak dapat mati. Karena itu kebangkitan tubuh harus terjadi demi hidup yang sebenarnya sesudah kematian. Kita bisa lihat 2 Timotius bab 1 ayat 10. Dalam kebaktian di sinagoga, kualifikasi pemimpin ialah kesalehan, pengetahuan, dan kesanggupan. Para rabi tampil sebagai guru dan pemimpin komunitas Yahudi.
Para rabi bukanlah imam yang ditabiskan, tapi berdasarkan pengakuan jemaat bahwa rabi itu pakar Taurat dan ia pun boleh berperan sebagai hakim. Nah, Yudaisme ialah mengabdi kepada Allah dengan menaati Taurat dan segenap kemampuan akal budi. Yudaisme menekankan transendensi Allah, objek yang transenden atau kenyataan atau ese yang diketahui sebagai ada, sehingga hampir tak mungkin lagi ada tempat imanensi real. Jadi objek yang imanen, yang bersifat pengetahuan atau logos, perihal asal perjanjian lama itu ada pada Yudaisme. Itu sudah berakar di hati orang Yahudi yang saleh dan berulang-ulang menempuh jalan mistisisme. Nah, pada hari raya pesta Pondok Daun, Israel akan membangun pondok seperti pondok mainan. Pondok-pondok tersebut disiapkan untuk menyambut 7 tamu mistik, Abraham, Isa, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, dan Daud, yang dipercaya akan datang ke pondok yang dibuat itu selama festival tersebut berlangsung. Yahweh berkomunikasi kepada Israel sebagai mitranya dalam kebebasan. Ujung-ujungnya Israel tidak dapat memberi alasan apapun atas tindakan bebas Yahweh. Dan Israel merupakan sebuah keanehan dan misteri. Ada tertulis, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi kesayangannya. Ulangan bab 7 ayat 6 atau bab 14 ayat 2. Sebab oleh nenek moyangmu hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yaitu kamu yang dipilihnya dan segala bangsa seperti sekarang ini. Singkatnya, sosok kewajiban Israel kepada Yahweh ialah mengasihi Yahweh dalam perintah yang diterima Musa seperti tertulis dalam 2 Loh Batu. Mendengar, melaksanakan warta Tuhan, itu menjadi keseimbangan sosial bagi bangsa Israel. Dan mereka terus menjaga kepentingan status quo. Selain itu juga sosok dan kewajiban untuk melindungi diri, menjaga para janda dan kaum lemah, serta anak yatim. Nah, orang asing yang menetap dalam kesaksian yang paling unik Israel, mereka mengenang kembali pernyataan Yahweh yang sungguh luar biasa itu dijanjikan hanyalah dengan sumpah. 1, mereka yakin Allah mencipta. Allah mencipta. 2, Allah membuat janji-janji. Oleh keturunan mula, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kejadian bab 22 ayat 18 atau Mazmur 113 ayat 7 sampai 8. Yang ketiga, Allah membebaskan setiap situasi perbudakan dan eksploitasi sosial, menggulingkan kekuasaan lalim atas kehidupan masyarakat dan menyelamatkan Israel dari penindasan. Jadi Allah berpihak betul kepada Israel. Yang keempat, Allah memerintah dan menaklukkan setiap keadaan di bawah sebuah perintah yang menekankan kekudusan dan keadilan. Perintah Yahweh adalah jaminan kehidupan layak. Yang kelima, Allah itu membimbing. Allah mampu mengubah setiap situasi, keterlantaran dan ancaman yang mematikan. Bahkan sejak dunia kuno, Yahweh disebut Tuhan dan Raja. Dan dengan demikian Israel mengaitkan Yahweh dengan model-model politik kudus. Allah yang besar, Allah yang kuat, dan Allah yang dahsyat. Kita bisa lihat Ulangan bab 10 ayat 14 sampai 17. Adapun keyakinan Israel, Tuhan akan berperang untuk Israel. Dan Israel diam saja. Sebab akan ada mujizat. Keluaran bab 14 ayat 14. Nah, kehidupan Israel dikisahkan sebagai sebuah bangsa yang dipilih Allah dan digambleng, dihakimi, dan diserahkan, dikumpulkan, dikasih,
diampuni, dan diingat kembali. Siapa itu Israel? Israel adalah bangsa yang dikasihi Allah sejak dalam kandungan. Dan Yerusalem adalah pusat tanah Israel. Mazmur 71. Israel menjadi bangsa yang kudus. Dan Yerusalem menjadi kota yang beriman kepada Yahweh. Israel menghadap hadirat Yahweh. Tidak dengan tangan hampa. Tetapi masing-masing dengan persembahan. Sesuai dengan berkat yang diberikan Yahweh. Ulangan bab 16 ayat 16 sampai 17. Untuk itu, sesuai janjinya, Allah telah membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Supaya Israel sebagai umatnya tetap melayani Dia. Termasuk niat kemerdekaan Israel. Tidak bergantung pada usaha-usaha secara militer maupun politik. Melainkan terletak pada ketaatannya kepada Allah dan kemurahan Allah bagi Israel yang tidak terputus-putus. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, para anggota gereja-gereja Allah, ke depan saya akan lanjutkan dengan pembicaraan tentang peristiwa penaklukan atau penjajahan di tanah Israel. Mulai dari tahun 701 sebelum Masehi sampai 630 Masehi. Jadi 701 sebelum Masehi sampai 630 Masehi. Dan menuju Israel merdeka. Itu berarti saya akan membahas mulai dari dominasi 4 negara adidaya Israel, Mesir, Asur, Babilonia, dan Persia. Baru perang Makabe, zaman Helenisme dan Romawi, Ottoman atau Utsmania, mandat Inggris, dan Israel merdeka. Mudah-mudahan ada waktu yang baik karena saya sudah berbicara untuk periode pertama itu mulai dari Abraham sampai dengan Salomo. Jadi mulai dari Abraham sampai dengan Salomo. Kurang lebih tahun 2000 sampai dengan 700 sebelum Masehi. Dan untuk itu kepada kita sekalian, saya tetap mengajak dan mengundang. Mari kita mengikuti terus tentang pembahasan sejarah Israel di channel Israel Mitra Allah. Terima kasih. Salve.